Oke, setelah kejadian pembuangan Naruto nih ke dimensi lain bersama Hinata kemarin itu, di chapter 78 ini nanti Kawaki itu akhirnya benar-benar mengungkapkan jenis dimensi seperti apa nih yang ia gunakan untuk menyelamatkan panutannya dengan cara yang aneh dari Otsutsuki. Nah, dalam sebuah gambaran cover yang memperlihatkan bagaimana Nana Daime itu menghadap ke belakang dengan tampilan muka menoleh itu, kita serasa mengibaratkan sebuah perpisahan nih, sementara kita kepada karakter yang menemani kita semasa kecil. Sayonara Nana Daime. Nah, ini adalah informasi tentang kelemahannya dan teori dimensi spesial yang menjadi tempat Naruto bertahan beberapa waktu ke depan. So let's go boys, kita bahas lebih dalam. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai dimensi spesial dan teori Naruto tak akan bertambah tua meski Boruto sudah dewasa nanti. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Manga Boruto chapter 78 itu memang menampilkan sebuah teka-teki yang berhubungan dengan episode pembuka cerita Boruto setelah memasuki fase time skip. Nah, di sana Kawaki itu sempat berujar bahwa ia akan membuang Boruto seperti yang ia lakukan kepada seorang Hokage. Dan ternyata alasan ini sangatlah nyambung nih tentang apa yang baru saja terjadi dalam 2 chapter ke belakang. Seperti yang kita tahu, jika kita melihat sedikit obrolan Sasuke dengan Boruto di masa lalu, dikatakan bahwa meskipun Naruto itu sangatlah luar biasa kuat dengan berbagai kemampuan dan kecerdikannya sendiri, tetapi orang itu memiliki banyak sekali kelemahan yang sangat mudah untuk memperangkapnya. Nah, salah satu caranya adalah membuangnya ke dalam dimensi lain, dan itu adalah kelemahan terbesarnya. Tetapi untuk kasus Kawaki kemarin memang unik nih. Sepertinya ia juga sudah tahu jika kelemahan Nana Daime itu adalah dimensi lain. Namun dia melakukan itu karena saking besar rasa cintanya untuk melindungi sang Hokage tersebut. Itulah kenapa jika Otsutsuki itu sudah masuk ke dalam rencananya, tetapi masalahnya orang baik seperti Nana Daime biasanya akan cepat terbunuh. Itulah kenapa dia tidak ingin melihat hal itu terjadi. Dia Kawaki benar-benar tak ingin mereka mati, Hinata dan juga Nana Daime. Nah, sembari Kawaki berdiri itu, dia mengatakan lagi tak akan masalah Nana Daime membencinya. Yang penting mereka berdua nantinya akan tetap hidup. Lalu ia menggunakan kekuatan Sukuna Hikona itu dan membuka portal dimensi lain sehingga membuat Nana Daime itu dan Hinata masuk ke dalam dimensi lain yang sudah dimiliki Isshiki kala itu. Dan tentunya itu adalah dimensi yang sangat berbeda. Nah, Kawaki masih menambahkan dengan melihat tangan Nana Daime itu menjulurkannya, dan dia Kawaki mengakhiri dengan kalimatnya, "Maafkan saya, tetapi tunggulah saat itu untuk membunuhku, Tuan Hokage, aku telah mengizinkannya." Nah, di chapter terbaru 78 nanti ada sebuah adegan yang memperlihatkan nih ketika Boruto yang menuju ke sebuah tempat itu akhirnya bertemu dengan Kawaki. Bahkan dengan cepat ia mengakuinya jika dialah orang yang membawa ayah dan ibu ke dimensi lain. Dia membuang Naruto dan Hinata ke dimensi di mana waktu berhenti bekerja di sana. Nah, di sini menarik memang. Ternyata kondisi dimensi yang dimiliki Kawaki itu ternyata adalah sebuah area di mana di dimensi itu kondisi fisik Naruto tak akan terpengaruh meskipun ia berada sangat lama di sana karena waktu benar-benar berhenti bekerja di saat itu. Jadi cover itu sepertinya mempertegas nih bahwa itu serasa perpisahan Nana Daime untuk beberapa waktu ke depan, mungkin sampai time skip karena waktu di sana itu tak bekerja nih. Jadi ketika ia muncul lagi, Naruto tak akan jadi seperti Hiruzen Sarutobi. Nah, seperti yang kita prediksikan, sepertinya Naruto memang tak akan mati dalam dimensi itu, entah gimana caranya. Dan dia itu juga tak akan kembali sampai cerita Boruto masuk ke dalam fase time skip. Itu artinya peperangan melawan Code sendiri di Desa Daun tak akan ada Nana Daime. Dan prediksinya seperti itu. Memang ini masih ada beberapa kemungkinan di sini nih. Apakah Sasuke dan Boruto bisa membawa Nana Daime kembali, atau tetap pada masa depanlah di era sekarang ini Naruto akan kembali dengan kondisi yang sama saja karena ruang waktu benar-benar berhenti di saat itu. Nah, sampai sekarang kalau ngomongin tentang dimensi ruang waktu, Naruto itu mungkin sudah menjumpainya dalam beberapa hal. Pertama, ketika melawan Kaguya Otsutsuki. Di momen itulah Nana Daime itu dihadapkan pada sebuah pilihan untuk terus bertarung keluar masuk ke dalam dimensi lain, dimensi es, dimensi lava, pasir atau bahkan gravitasi yang dibuat oleh putri kelinci Kaguya Otsutsuki.
Di momen itu Naruto masih cukup beruntung nih, dia bersama rekan lainnya dan dibekali dengan kemampuan Gedo Damano Bojo milik Rikudo Senin. Kedua, melawan Momoshiki. Nah, awal cerita Boruto itu dimulai Konoha itu memang kedatangan Otsutsuki yang awalnya mencari Kaguya yang Naruto dan tim 7 kalangan. Namun karena mereka mencoba menginvasi ujian Chunin, Naruto sebagai Hokage itu bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan ketika mau mengeluarkan Kekemora super besar yang saat itu ia keluarkan, pada akhirnya Naruto itu bekerja sama dengan Kurama dan menahan serangan itu sampai meledak. Dan tentunya membawa Naruto masuk ke dalam dimensi lain pula milik Momoshiki yang terlihat seperti banyak pohon di sana. Nah, dimensi inilah bagaimana para Kage itu juga bekerja sama kembali dan memenangkan pertempuran melawan Otsutsuki tersebut. Inilah area dimana untuk pertama kalinya karma dari Momoshiki itu dipindahkan dalam tubuh bocah itu Boruto. Dan sekarang itulah menjadi pusat dari segala sumber kekacauan sekaligus kekuatan yang besar dalam dunia shinobi. Karma tentu lebih dari itu nih, dan normalnya bisa membuka portal dimensi lain. Nah, pertempuran melawan petinggi Kara kala itu beberapa waktu ke belakang awalnya juga serupa. Naruto lagi-lagi dibuat panik karena kelemahannya sendiri. Dia yang dibuang oleh Ishiki ke dimensi lain tuh pada akhirnya dibantu dengan kedatangan Sasuke. Nah, di dimensi itulah Naruto tuh berkali-kali dibuat babak belur nih oleh Ishiki, sampai-sampai di satu momen ia akhirnya melakukan comebacknya setelah mengeluarkan teknik terakhir dari Kurama, teknik ultra partikel yang dikenal sebagai inti atom baryon mode. Nah, dengan perubahan itulah Naruto memiliki energi kekuatan yang sangat meledak-ledak dan tak terbatas, sampai-sampai membuat Ishiki itu kewalahan dan akhirnya membuatnya gugur setelah bantuan dari Kawaki. Tetapi berkat Baryon juga lah sekarang ini Kurama tidak akan ada lagi, dan otomatis kemampuan Naruto juga sangat menurun drastis karenanya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan sih kala itu. Keempat, tentu adalah dimensi ruang waktu dari Kawaki ini. Nah, ini baru kemarin nih, ketika Naruto dan Hinata akhirnya dibuang ke portal dimensi lain pula oleh putranya sendiri Kawaki, lantaran ia tak ingin Naruto cepat terbunuh jika sudah berhadapan dengan Momoshiki. Naruto dibuang ke dimensi lain dan dimana waktu itu tak bekerja di sana. Memang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara bertahan Naruto dan Hinata ketika berada dalam dimensi tersebut. Apakah mereka akan melakukan sesuatu atau menunggu sesuatu dari dimensinya sekarang ini? Nah, sekarang nih kami pikir hanyalah Kawaki satu-satunya yang benar-benar tahu di mana lokasi keberadaan dimensi tersebut. Kita malah nggak yakin nih, meskipun Eida bisa melihat segalanya itu, tetapi sesuatu kekuatan dari Otsutsuki dan berada di dimensi ini mampukah Eida itu menemukan letak keberadaan dari sang Nanademe sendiri. Nah, jika sampai time skip Nanademe belum bisa diketemukan oleh para shinobi, maka after time skip lah nanti ada beberapa opsi yang akan mengisi beberapa jabatan di Konoha lagi, seperti Hokage yang kemungkinan akan dipegang kembali oleh gurunya Hatake Kakashi, dan juga tentunya dibantu oleh penasihat lamanya Shikamaru Nara. Nah, dari sini kita akan melihat nih bagaimana cerita Boruto akan dipersiapkan menuju time skipnya nanti, karena informasi terbaru tuh bersiaplah menunggu cerita Boruto akan hiatus atau berhenti untuk sementara waktu. Nah, gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai dimensi ruang waktu spesial yang menjadi tempat persinggahan sementara Nanademe, dengan prediksi dia tak akan menua meskipun Boruto sudah makin dewasa. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.